Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ini hari yang ditunggu-tunggu karena kalau misalnya biasanya kita Minggu, aduh besoknya udah Senin gitu ya. Iya. Tapi di Senin masih ada libur lagi. Masih libur panjang. Jadi ya, masih ada satu hari lagi untuk beristirahat ya. Besok berarti cuti bersama ya? Cuti bersama. Nah, Reza bersama siapa? Bersama saudara saya di sini, bersama keluarga TV One, sepertinya bersama pemirsa juga besok ya. Iya. Saya mau kasih pantun ya. Boleh. Pagi-pagi kandang dibuka lebar. Cakep. Sapi dumai kabur pagi-pagi. Cakep. Kalau pemirsa mau tahu yang lagi viral, langsung saja kita buka Apa Kabar Indonesia Pagi. Nah, itu dia. Langsung saja Reza. Betul, kita ada informasi dari Bangkalan nih pemirsa, ada aksi kejar-kejaran petugas PJR Jatim 8 Suramadu dengan sebuah mobil minibus yang sedang membawa rokok ilegal di Jalan Raya Burne, Bangkalan, Madura, Jawa Timur yang berakhir tragis. Mobil patroli dan juga minibus menabrak sebuah rumah warga hingga akhirnya hancur. 2 unit mobil patroli melakukan pengejaran terhadap mobil minibus yang sedang membawa rokok ilegal hingga menabrak sebuah rumah warga di Jalan Raya Burneh, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Sabtu dini hari. Dari 3 kendaraan tersebut, 2 diantaranya adalah mobil milik patroli Jalan Raya PJR Jatim 8 Suramadu. Kondisi pagar tembok dan beranda rumah salah seorang warga di Desa Burne, Kabupaten Bangkalan yang hancur berantakan usai dihantam 3 kendaraan roda 4 sekaligus Sabtu pagi menjelang subuh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, semua korban hanya luka ringan untungnya, sementara mobil minibus diserahkan kepada Satreskrim Polres Bangkalan, sedang 2 unit mobil patroli dibawa ke kantor unit PJR. Guna mencegah adanya aksi yang meresahkan, jajaran Polres Cirebon Kota, Jawa Barat, Sabtu malam menggelar razia Kamtibmas. Hasilnya, 19 remaja yang tengah pesta miras ini ditangkap petugas. Jajaran Polres Cirebon Kota menggelar razia atau sweeping di sejumlah titik rawan. Ada beberapa lokasi akhirnya polisi menemukan kerumunan remaja yang kedapatan menenggak minum-minuman keras. Bahkan beberapa orang diantaranya merupakan admin perang konten yang hendak menggelar tawuran. Meskipun awalnya menggelak, sang admin konten ini yang berprofesi sebagai petugas keamanan justru tidak bisa berkata-kata setelah isi ponsel miliknya menunjukkan unggahan dan percakapan dengan calon lawan tawuran. Udah minum-minuman keras, mau tawuran lagi. Aduh, jangan sampai dicontoh ini ya. Iya. Pemirsa, berikutnya kawanan begal beraksi di sebuah gerai makanan di Jalan RTM Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Ada 1 orang wanita dikalungi senjata tajam oleh pelaku. Dalam rekaman kamera CCTV tampak 2 orang wanita sedang membeli makanan di gerai yang berada di kawasan Jalan RTM Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Tak lama seorang pemuda datang mengeluarkan celurit dari balik bajunya dan langsung mengalungkan ke leher salah satu korban yang sedang memegang ponsel. Menurut pegawai di gerai tersebut, pelaku berjumlah 2 orang berboncengan sepeda motor. Sebelum beraksi, para pelaku sempat datang untuk memesan makanan terlebih dahulu. Namun saat kembali, pelaku langsung melakukan aksi kejahatannya. Korban yang ketakutan berhasil mempertahankan handphonenya, sementara pelaku kabur tanpa melukai korban. Kini kasus ini ditangani pihak kepolisian Polsek Cimanggis. Maunya sih dikalungi emas ya. Iya, jangan dikalungi celurit, seram sekali. Kita bergeser ke Bandung, pemirsa. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pelajar SMP bernama Ajril di kota Bandung, Jawa Barat yang diduga diculik menjadi viral di media sosial. Dari rekaman CCTV yang menjadi viral ini terlihat ada seorang pelajar SMP 1 Bandung yang diduga hilang di bawah orang tidak dikenal saat berbelanja di minimarket. Orang tua korban mengetahui hilangnya pelajar tersebut karena tidak ada kabar seharian tidak pulang. Bahkan pihak keluarga juga sempat menghubungi ponselnya tapi tidak aktif. Kejadian ini terjadi pada 3 Juni. Saat itu pelajar bernama Ajril hilang pergi ke minimarket nggak jauh dari rumahnya. Awalnya keluarga masih belum lapor polisi nih, mencari ke saudara, ke teman sekolah, tapi tidak ada kabar. Akhirnya pihak keluarga lapor ke Polrestabes Bandung. Hingga akhirnya pelajar tersebut masih belum diketahui kabarnya di mana ya. Kita harapkan yang terbaik untuk pihak keluarga ya. Iya.
Kita ke informasi lainnya ya Reza, ini ada penyembelihan hewan kurban di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana mendadak berubah menjadi suasana pilu karena sang penjagal meninggal dunia bersama sembelihannya. Sang penjagal hewan kurban bernama Ustadz Idam Khalid itu dimakamkan di TPU setempat. Inilah detik-detik seorang petugas penyembelih hewan kurban yang meninggal dunia sesaat setelah melakukan penyembelihan seekor sapi milik warga di Citayam, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petugas penyembelih bernama Ustadz Idam Khalid terlihat normal saat menyembelih hewan kurban, namun tidak lama ia sempoyongan sambil berupaya menarik goloknya pada leher sapi. Ia kemudian dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung membawa almarhum ke rumah duka. Menurut pihak keluarga, sebelum menyembelih tidak menunjukkan adanya tanda-tanda sakit. Bahkan pada malam takbiran, Ustadz Idam masih mengikuti takbiran di masjid bersama dengan warga. Usai prosesi pemulasaran, jenazah Idam Khalid ini langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat, tidak jauh dari rumah duka. Cita ya atas kejadian ini, karena ini tengah melakukan tugasnya melakukan penyembelihan hewan kurban. Berikutnya pemirsa ini mengamuk saat akan disembelih ada seekor sapi kurban yang terjatuh ke pelataran tanggul hingga nyaris tercebur di aliran anak kali Ciliwung, Kuitang Senen, Jakarta Pusat. Pihak panitia hewan kurban Kelurahan Kuitang Senen, Jakarta Pusat kesulitan mengembangkan seekor sapi yang akan disembelih. Sapi tersebut terus menendang dan meronta hingga akhirnya terjatuh ke pelataran tanggul. Amukan hebat sapi yang diberi nama Jeko dengan bobot hampir 1 ton itu bahkan nyaris membuat panitia kurban tercebur ke aliran kali. Beruntung ya, tali yang masih terikat di leher sapi ini mampu dipegang kuat oleh panitia. Agar tidak membahayakan warga sekitar, panitia akhirnya menyembelih sapi tersebut di pelataran tanggul. Ini harus jadi perhatian dan juga hati-hati, terutama di bagian belakang sapi ya. Karena ada kemungkinan dia bisa menendang. Iya. Nah, kalau tadi sapi membuat panitia kurbannya tercebur ke sungai, ini sapinya yang tercebur. Karena lantaran terlepas dari ikatan, seekor sapi kurban maksud kami terjerembab masuk ke dalam sumur. Warga pun terpaksa meminta bantuan petugas pemadam kebakaran Kota Bengkulu untuk mengevakuasi sapi kurban tersebut. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu langsung melakukan evakuasi sapi yang masuk ke dalam sumur warga sedalam 4 meter. Diduga sapi tersebut lepas karena tali yang mengikat lehernya putus, kemudian berjalan ke sekitar rumah warga hingga akhirnya kemudian masuk ke sumur tetangga yang tidak memiliki cincin sumur. Proses evakuasinya ini menggunakan katrol dan tambang, membutuhkan waktu sekitar 30 menit hingga akhirnya sapi berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup. Diduga stres, seekor sapi kurban mengamuk, terlepas berlari di sepanjang Jalan Sudirman, Kota Dumai, Riau. Selama berlari, sapi kurban tersebut nyaris beberapa kali menyeruduk warga yang melintas di jalan. Dari rekaman video amatir warga, tampak seekor sapi jantan berbobot sekitar 90 kg berlari ke Jalan Sudirman, Kota Dumai, Riau. Sapi yang berada di tengah jalan membuat pengendara menghentikan laju kendaraannya dan mengakibatkan kemacetan. Menurut keterangan warga, sapi lari ketika hendak akan disembelih di Masjid Al-Mukminin yang berada di RT 08 Kelurahan Teluk Binjai. Berkat bantuan warga sekitar, akhirnya sapi berhasil ditangkap warga dan selanjutnya diserahkan ke Masjid Al-Mukminin guna dilakukan penyembelihan. Sapi kor masih saja banyak sekali kejadian-kejadian soal sapi. Ada yang kabur lah, ada yang kecebur lah, ada yang stres juga. Ada yang stres juga. Tolong ya sapi jangan dibuat stres karena dia butuh untuk disembelih. Mau bikin sate nih orang. Katanya kalau sapinya stres free, dagingnya juga lebih enak gitu ya. Gitu. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami akan kembali dengan informasi usai melempar jumrah di Mina, sejumlah jemaah haji mengalami kelelahan hebat. Cuaca ekstrim dan jarak tempuh yang jauh membuat sebagian jemaah tak mampu lagi melanjutkan perjalanan menuju tenda. Saat lagi.
Pemirsa, usai melempar jumroh di Mina, sejumlah jamaah haji mengalami kelelahan hebat. Cuaca ekstrim dan jarak tempuh yang jauh membuat sebagian jemaah tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan menuju tenda. Melihat kondisi ini, Wakil Badan Penyelenggara Haji Dahnil Ansar Simanjuntak langsung turun tangan untuk membantu. Bersama tim, ia bergantian menggendong jemaah lansia yang kelelahan dan menuntun mereka hingga tiba di tenda Mina. Aksi kemanusiaan ini menuai apresiasi di tengah padatnya pelaksanaan ibadah haji. Kepedulian terhadap sesama menjadi pengingat makna sejati dari ibadah itu sendiri. Ini benar-benar ya, karena sama-sama ini berjalan kaki, tapi karena memang di ibadah haji itu orang juga diuji ya, bagaimana harus menolong sesama, kemudian juga membantu yang membutuhkan. Berikutnya, pemirsa, sapi kurban Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini kemudian disembelih ya. Istiqlal. Sapi kurban dari Presiden Prabowo yang diberi nama Brawijaya bobotnya 1,25 ton. Sementara sapi kurban milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diberi nama Jack berbobot sekitar 1 ton. Dua sapi berjenis limosin ini telah disembelih di Masjid Istiqlal Jakarta dan akan diolah menjadi makan bergizi gratis untuk 2.000 anak yatim se-Jabodetabek. Ribuan anak yatim tersebut akan menerima daging kurban olahan dari Presiden Prabowo pada hari Minggu hari ini. Selain itu, Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri juga menyumbang sapi berbobot lebih dari 1 ton. Masjid Istiqlal juga menerima sapi dari Gubernur Jakarta, Kapolri, dan sejumlah kementerian dan lembaga. Secara keseluruhan, sapi di Masjid Istiqlal, maksud kami, menyembelih ada 55 sapi dan 81 kambing kurban pada tahun ini. Nantinya seluruh daging ini akan didistribusikan ke pihak yang sebelumnya telah mengajukan proposal ke Masjid Istiqlal. Jadi bentuknya sudah tidak kupon lagi, sudah tidak ada antrian lagi. Semuanya langsung diberikan ke sasaran ya. Didatengin ya pasti ngantriannya meluber ya, bisa terjadi desak-desakan. Berikutnya, pemirsa, tim nasional Indonesia bertolak ke Osaka melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk menghadapi Jepang pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 30 pemain disiapkan oleh pelatih Patrick Kluivert untuk menghadapi tim Samurai Biru. Sebelumnya, Indonesia telah dipastikan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 usai meraih kemenangan 1-0 atas Cina pada Kamis lalu. Hasil itu membuat laga melawan pasukan Samurai Biru tidak berpengaruh pada lolos atau tidaknya Indonesia dalam upaya tampil di Piala Dunia 2026. Kekuatan timnas Indonesia dipastikan akan lebih lengkap dibandingkan saat melawan Cina. Beberapa pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Martin Pas yang sebelumnya absen karena akumulasi kartu dapat kembali bermain. Kita ke kabar lainnya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menanggapi santai munculnya surat usulan pemaksulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang biasa saja dalam sistem demokrasi. Munculnya surat usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditanggapi santai Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut Jokowi, hal yang muncul itu merupakan dinamika demokrasi dan itu biasa saja. Namun demikian, Jokowi menekankan bahwa proses pemakzulan itu memiliki aturan ketatanegaraan yang ketat. Presiden maupun wakil presiden hanya bisa dimakzulkan jika terbukti melakukan pelanggaran berat, semisal korupsi atau pelanggaran berat lainnya. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita biasa saja. Sekali lagi, sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti, bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya
korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu baru. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera juga memberi respons atas kasus ini. PKS bekerja sebagai partai dan anggota dewan kita secara konstitusional. Sejauh semua hal berlangsung secara konstitusional, tentu PKS akan terlibat di dalamnya. Ya. Tentu PKS menghormati berbagai dinamika politik yang ada. Ya, inilah cerminan negara demokrasi. Ya kan? Usulan pemakzulan Gibran berlangsung hingga saat ini. Tim TV One mengabarkan. Berikutnya pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beserta tim melakukan tinjauan udara di sekitar Pulau Gak. Kegiatan ini untuk memastikan kondisi aktivitas tambang nikel di Pulau Gak. Berikut laporan pantauan udara reporter TV One Brilian Syaherang langsung dari Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Jadi saya sudah bersama dengan rombongan dari tim ESDM dan juga beberapa instansi seperti dari Antam, kemudian dari PT GAK juga. Yang kemudian sekarang ini kita akan melakukan tinjauan secara langsung ke Pulau Gak dan juga gugusan-gugusan pulau-pulau yang memang menjadi tempat pertambangan di Kabupaten Raja Ampat. Dan saat ini Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah memasuki dari tempat duduk. Kemudian sekarang saya masuk juga untuk melihat bagaimana proses peninjauan ini dari atas. Dan nanti kurang lebih perjalanan itu akan sekitar 45 menit dan kita lihat lagi bagaimana observasi dari atas karena ini cukup intens karena ini memang sudah ditunggu-tunggu dan melihat juga belakangan ini sempat terjadi beberapa informasi yang viral juga dan mari kita lihat bagaimana fakta lapangan yang Tim TV One berkesempatan untuk ikut dalam rombongan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melihat langsung kondisi lokasi tambang di Pulau Gak melalui pantauan udara. Selain Menteri SDM Bahlil Lahadalia, tinjauan udara juga diikuti oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno serta pihak perusahaan terkait. Melalui pantauan udara, terlihat beberapa pulau yang belakangan ini disebut-sebut terancam rusak akibat adanya kegiatan pertambangan. Terlihat juga luas lahan Pulau Gak yang tak terlalu besar, dibuka untuk pertambangan yang dilakukan oleh PT Gak Nikel. Berdasarkan data yang disampaikan pihak Kementerian SDM, dari total 263 hektar, sebanyak 131 hektar sudah direklamasi dan 59 diantaranya sudah dianggap berhasil direklamasi. Selain itu memang dari pantauan udara tidak terlihat adanya sedimentasi area pesisir. Adapun hasil evaluasi yang akan ditentukan nanti, apakah PT Gak Nikel yang merupakan anak perusahaan PT Antam tersebut akan dapat melanjutkan operasi atau tidak. Dari Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya, Brilian Syaherang, TV One mengabarkan. Ya Reza, kemarin di momen perayaan Idul Adha ada juga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ya, di mana kebakaran besar terjadi di kawasan permukiman padat penduduk di Kapuk Muara, Jakarta Utara saat perayaan Idul Adha. Kita akan update kondisi para korban dari lokasi pengungsian usai jeda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Warga Desa Harapan Jaya, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Riau digemparkan dengan penemuan mayat wanita yang mengapung di bawah jembatan Sungai Gergaji, Kota Baru, Keritang. Petugas kepolisian yang mendapatkan laporan dari warga langsung menuju lokasi untuk mengevakuasi jasad wanita tersebut. Pertama kali jasad ditemukan oleh warga yang sedang melintas di jembatan. Awalnya warga mengira jika jasad tersebut merupakan patung. Saat ditemukan, jasad sudah dalam kondisi membengkak dan mengeluarkan bau menyengat. Setelah dievakuasi, diketahui identitas jasad bernama Nur Asia, berusia 63 tahun, warga desa Pengalihan, Kecamatan Keritang yang sebelumnya sempat dinyatakan hilang selama 4 hari. Menurut keluarga, korban memiliki riwayat pikun dan hal ini memperkuat dugaan bahwa korban tersesat hingga jatuh ke sungai secara tidak sengaja.
Sementara itu dari hasil penyelidikan petugas kepolisian tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berikutnya pemirsa, ada seorang nenek sebatang kara yang ditemukan tewas di dalam rumahnya di kawasan Jalan Jojoran 4, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu malam. Korban pertama kali ditemukan tak bernyawa oleh tetangganya. Penemuan berawal saat sang tetangga hendak memberitahu korban jika daging kurban miliknya ini ditaruh di gagang pintu rumah. Namun karena korban yang bernama Jaula tak kunjung mengambilnya, tetangga korban berinisiatif masuk ke dalam rumah korban. Dan didapati korban sudah dalam kondisi tak sadarkan diri. Kemudian warga yang mengetahui hal ini langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Untuk proses visum, jenazah nenek 71 tahun tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur. Kita ke informasi lainnya, 5 unit ruko ludes terbakar di Jalan Raya Villa Tangerang Indah, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Sabtu siang. Kebakaran ini diduga disebabkan oleh korsleting listrik lantai 2 ruko Money Changer. Asap hitam membumbung tinggi, api membesar dengan cepat. Besarnya kobaran api merambat dengan cepat ke bangunan lain yang berada di sampingnya. 10 unit mobil pemadam kebakaran dan 40 personil dikerahkan untuk memadamkan api, namun petugas tidak bisa bergerak dengan cepat karena kesulitan mendapatkan air di sekitar lokasi. Setelah 1 jam petugas berjibaku, api baru berhasil dipadamkan, namun 4 ruko lain di samping ruko Money Changer tersebut ikut hangus terbakar. Lokasi sumber api Money Changer. Pemirsa, kebakaran besar terjadi di kawasan permukiman padat penduduk di Kapuk Muara, Jakarta Utara saat perayaan Idul Adha. Api membakar ratusan bangunan rumah warga yang berdiri di atas lahan seluas 3 hektar di Jalan Empang Damai, Rawa Indah. Sedikitnya 3.200 jiwa atau sekitar 800 kepala keluarga terpaksa mengungsi akibat peristiwa ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mendirikan sejumlah tenda darurat untuk menampung para korban. Dinas Sosial dan BPBD DKI Jakarta juga turut menyalurkan bantuan logistik dan makanan sejak Jumat malam lalu. Sementara itu pemirsa, korban kebakaran di Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara ini terpaksa mengungsi di kandang kambing yang tak jauh dari tempat posko pengungsian didirikan. Hal ini lantaran tenda pengungsian yang didirikan oleh pemerintah sudah penuh oleh korban kebakaran lainnya. Ada 2 kepala keluarga yang terpaksa mengungsi di kandang kambing karena 13 tenda pengungsian sudah penuh. Salah satu pengungsi mengaku terpaksa untuk tinggal di kandang kambing bersama suami dan kedua anaknya karena tendanya penuh dan rumah mereka sudah dilalap sejago merah. Pengungsi berharap agar tenda di pengungsian ditambah sehingga pengungsi tidak berdesakan di dalamnya. Habis bakaran tadinya hilang tuh, habis hasil makan gemeteran. Masih trauma kali. Lalu bagaimana kondisi terkini dan juga kondisi para korban begitu ya, terutama tadi korbannya ada ratusan bahkan sampai 800. Iya. Sudah ada rekan kita Margareta Novita di sana. Selamat pagi Margaret, bagaimana kondisi dari korban terkini di sana? Ya Reza, Mala dan juga pemirsa, saat ini saya berdiri di TKP terjadinya kebakaran yang melanda wilayah Kapuk Muara pada Jumat lalu, dan memang di sini bisa dilihat bahwa situasinya ini hanya tinggal puing-puing saja yang tersisa dari rumah-rumah warga, dan di sini memang banyak rumah-rumah yang semi
semi permanen pemirsa, sehingga memang tidak dibangun secara proper begitu. Memang banyak yang didirikan dari triplek, kemudian juga kayu dan seng seperti itu. Dan memang ini bisa dilihat bahwa di sini banyak tumpukan-tumpukan kayu beserta pondasi-pondasi yang terlahap si jago merah pada Jumat lalu. Dan memang untuk pagi hari ini kami melihat banyak warga yang masih berpatroli ini mengelilingi rumah-rumah yang sudah terbakar untuk melihat apakah masih ada barang yang bisa diselamatkan. Adapun juga tadi saya melihat salah satu warga ini sejak tadi pagi memukul-mukul kerangka besi untuk diambil besinya seperti itu pemirsa. Sehingga memang apa yang tersisa dari rumah-rumah yang sudah terbakar kemarin masih mereka cari dan kemudian masih mereka ambil juga. Nah pemirsa, tak jauh dari TKP ini lokasi kebakaran di sini di belakang saya ini pemirsa ada pengungsian salah satu keluarga yang tidak kebagian tempat di tenda pemirsa, sehingga harus terpaksa mengungsi di kandang yang ini merupakan kandang hewan yakni kambing. Nah di sini saya mau ajak pemirsa untuk langsung tanya-tanya. Selamat pagi Pak Miska. Pak Miska boleh wawancara sebentar bersama kami? Ya pemirsa, ini merupakan tempat pengungsiannya yang terpaksa mereka harus mengungsi karena tenda yang didirikan, tenda pengungsian kemarin hanya didirikan sekitar 9 tenda pada hari Jumat. Dan memang beberapa keluarga ini tidak bagian tempat karena banyak sekali keluarga. Di sini ada sekitar 800 kakak yang terdampak, sehingga memang tidak mencukupi di area tenda pengungsian karena baru didirikan 9 pada waktu itu. Dan memang untuk saat ini kondisinya di tenda pengungsian sementara ini di kandang kambing memang tercium aroma yang kurang sedap ya pemirsa. Karena di sini pun masih ada hewan. Tadi kami sempat melihat masih ada satu kambing, tapi ini sepertinya sedang bersembunyi nih kambingnya pemirsa. Dan ya pemirsa, dan memang untuk kondisinya ini memang hanya ada karpet saja pemirsa, tidak ada kasur. Dan memang para pengungsi yang di sini hanya tidur seadanya saja pemirsa. Kita langsung saja tanyakan kepada Pak Miskah ini, Pak Miskah yang mengungsi di tempat ini, bagaimana ceritanya beliau ini bisa memutuskan bersama keluarga untuk mengungsi di kandang kambing. Selamat pagi Pak Miskah. Pak Miskah, mungkin bisa diceritakan ini bagaimana akhirnya memutuskan untuk mengungsi sementara di sini? Ya daripada nggak ada tempat sementara ya kita mending sementara di kandang kambing dulu gitu loh. Ya soalnya kan yang dipikirin masalah keluarga banyak ya. Ya udah sementara mah pada ngumpul di kandang kambing. Ya udah. Baik, kalau rumah Bapak sendiri berarti dekat ya dengan kandang kambing ini? Ya dekat ya. Kalau kandang kambing ini memang sudah panen di sini berdirinya atau ini baru didirikan untuk kurban atau seperti apa nih Pak? Kalau ini kan sementara Bu, bisa tiap tahun kan biasa jual hewan korban. Nah berhubung tendanya belum dibongkar ya sementara buat ngungsi saya pribadi sendiri di sini gitu keluarga ya. Oke Pak Miska, ini mengungsi bersama siapa saja nih Pak? Ada satu keluarga, apakah ada anak-anak juga, ada ibu-ibu? Ya kalau paling keluarga paling istri, saudara ya. Sementara anak-anak saya suruh saya ungsin di kampung dulu sementara sekarang mah. Tuh. Kalau istri hari ini masih tidur di sini atau tinggal di sini? Ya sekarang udah pindah ke tempat itu pengungsian ya. Sejak kapan itu Pak pindahnya istri? Kalau nggak salah malam Sabtu ya, malam Sabtu udah mulai pindah ya. Lalu yang menghuni di sini berarti ada berapa orang nih Pak sisanya nih? Tinggal sisa 4 orang aja, keluarga, saudara gitu aja. Pak, waktu kejadian terbakarnya Kapuk Muara ini mungkin boleh diceritakan nih Pak, Bapak sedang berkegiatan apa, kemudian keluarga sedang di mana? Ya kegiatan saya habis ngirim pesanan kambing, nah habis itu saya mau mandi, mau sholat Jumat, nah udah tiba-tiba ada yang riak api katanya, udah nggak lama pas saya naik ke atas api udah gede, ya udah saya langsung keluar.
Baik, Pak. Kemudian juga ini tadi saya sempat dapat cerita Bapak menjebol tembok ya, Pak ya? Ya itu kan saya namanya warga larinya ke sini semua, Bu. Jadi saya juga udah di luar, nah itu kan warga yang rame-rame. Saya juga nggak tahu udah itu aja. Kalau nggak ini dibongkar, otomatis banyak warga yang korban ini, Bu. Banyak orang kan nggak ada akses buat dia ini apa sih namanya lari itu ya. Pak, kalau untuk MCK-nya sendiri ini kehidupan sehari-hari masak, makan itu akhirnya gimana nih, Pak? Ya kita nunggu itu aja dari apa namanya bantuan apa sih namanya kayak semacam bansos gitu loh. Iya. Ini memang sudah langsung datang cepat bantuannya seperti itu, Pak, atau harus menunggu nih kemarin bantuannya? Kalau masalah bantuan apa ya semacam makanan kayaknya pas kan siang kejadiannya ya kalau nggak salah itu malam udah pada datang itu bantuan itu ya. Bapak ini sempat terpikirkan nggak untuk mengungsi di rumah kerabat seperti itu atau memang pada saat itu sedang panik jadi sampainya semampunya saja ini menyelamatkan diri? Ya tadinya kan pengen ngungsi di tempat saudara temen ya udahlah kita ambil putusan di sini aja lah ya enak-enak udah di sini aja ya. Berarti Pak Miska bersama keluarga ini sempat tidur bareng hewan juga nih. Iya. Ada apa aja Pak? Mungkin kambing, sapi, ayam? Ya kan kalau buat itu mah cuman begini doang nih Bu. Cuman ya berhubung bekas kandang kambing ya udah. Jadi sementara keluarga suruh pada ngumpul di sini kan waktu kemarin kan tenda kan belum ada. Ya udah pada ngumpul sih. Bahkan warga di sono juga yang dari belakang banyak kan ke sini Bu, ngikut ngungsi sama saya gitu loh ya. Ya baik Pak, mungkin terakhir ini harapan dari Pak Miska sendiri selain pengungsian yang layak mungkin butuh bantuan apa, selimut kah Pak, kasur, kan ini pasti tidurnya dinyamukin ya Pak ya? Ya yang jelas mah ya itu ya masalah selimut, kasur ya buat sementara apa namanya ngungsi kan nggak ada tempat alas tidurnya itu Bu, ya kasihan warga-warga yang lain tuh ya tidur cuman alasan itu doang tuh karung, koran ya. Pak, untuk harapan hunian ini Pak, ini kan rumah Bapak rata dengan tanah, mungkin ke depannya seperti apa nih Pak? Apakah sudah ada rencana untuk semisal pindah mengungsi ke tempat lain? Ya sementara mah kita di sini dulu, kalau misalnya ada rezekinya mungkin secepatnya saya bangun gitu. Masih menunggu sampai aman ya Pak ya? Ya. Baik Pak Miska, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Kami turut bersedih atas kejadian ini, semoga tidak terulang lagi ya ke depan. Terima kasih Pak. Mari ya. Pemirsa, itu tadi percakapan saya dengan pengungsi yang memang mengungsikan dirinya karena tidak kebagian tempat di tenda pengungsian di kandang kambing yang ada di belakang saya, dan memang mereka ini berharap supaya tenda pengungsian ini ditambah, dan informasi yang kami dapatkan terakhir ini sudah bertambah dari 9 tenda pengungsian menjadi 13. Nah ininya nanti mereka juga minta agar terus ditambah, kemudian juga untuk bantuan seperti kasur, selimut, logistik, dan juga obat-obatan ini juga diperlukan sehingga bagi pemirsa yang ingin memberikan bantuan bisa langsung datang ke sini dan menyalurkan ke sini. Kembali ke studio Reza Mala. Baik, terima kasih laporan langsung Margareta Novita dari lokasi kebakaran di Kapuk Muara. Setelah ijazahnya dipersoalkan, kini Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendapatkan serangan lagi soal skripsinya. Kali ini Rismon Sianipar, salah seorang yang pernah menyoal ijazah Jokowi, kini mengotak-atik skripsi Jokowi di Universitas Gadjah Mada. Namun reaksi Jokowi terlihat santai saat awak media mengonfirmasi Jokowi di kediamannya. Presiden ke-7 RI Jokowi menantang Rismon Sianipar untuk melaporkan skripsi miliknya semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada. Jokowi mengaku siap melayaninya dengan baik. Menurut Jokowi, setelah ijazah kemudian skripsi, bisa saja hal-hal lain apa juga bisa dilaporkan, seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, atau bahkan sertifikat tanah rumah. Tim TV One mengabarkan.
dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani dengan baik. Ya, layaknya drama Korea belum habis season 1, season 2 sudah rame. Jadi bingung mau nonton yang mana ya. Betul. Jadi sudah membahas belum ada ujungnya mengenai ijazah, sekarang soal skripsi. Kita akan bahas apa sebenarnya yang dicari dari kasus ini sehingga terus saja digulirkan tanpa ada ujungnya. Kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah berada di studio. Ada Bang Andi Aswan, Waketum Jokowi Mania. Selamat pagi Bang Aswan. Pagi Bang Kumala. Bang Kemudian Reza. Di sampingnya ada Bang Aziz Yanwar, pengacara publik dan aktivis hukum. Selamat pagi, Bang Aziz. Pagi, Mbak. Kemudian di ujung ada Mas Nyarwi Ahmad, analis politik dari UGM. Selamat pagi, Mas Nyarwi. Pagi, malah Reza. Sehat, Mas? Sehat. Oke. Oke, saya pertama ke Bang Aswan. Bang Aswan, ini kalau kita lihat tadi Pak Jokowi sudah menanggapi dengan santai begitu. Ini sebenarnya masuk dalam prediksi bahwa akan menyasar surat-surat atau bukti lainnya atau gimana? Ya biasa, kalau orang sudah kalah cari-cari lagi pakai jurus dewa mabok. Apapun juga akan dicari-cari semua. Emang udah kalah, Bang? Ya kalau secara ini kan sudah jelas, ini legal truth-nya. Legal truth-nya kan sudah, Barreskrim sudah menyatakan ini identik. Walaupun dia bilang ini bukan otentik. Ya udah identik asli lah, sudah itu pasti kan begitu. Tinggal bagaimana dibuktikan itu nanti di Polda Metro Jaya dalam proses penyelidikan dan penyidikannya. Ya kan langsung masuk ke proses justisianya ya kan di pengadilan. Kan seperti itu. Kalau beliau tadi kita lihat dia santai-santai aja ya kan. Kan gaya Solo kan begitu. Kalau saya ente jual gue beli nih. Nah, itu kalau istilah Betawi kan begitu. Ya artinya begini, artinya apapun itu ya orang kalau sudah panik apapun akan dicari. Dia pakai namanya kalau Jackie Chan jurus dewa mabok itu dipakai sudah. Ya kan? Yang tinggal sekarang bagaimana ya semuanya ini bisa berjalan dengan baik ya. Artinya oke lah, tunggulah proses dari Polda Metro Jaya gitu kan. Apa yang dilakukan Polda Metro Jaya kita lihat. Ini kan sudah pada dipanggil nih semua nih. Kemarin kan sebenarnya ada 29 gitu kan. Dan saya mungkin juga nanti akan ditambah lagi ya. Ya saksi-saksi yang akan dipanggil ya. Barang-barang bukti juga akan ditambah sampai titik terang benderangnya itu sangat jelas sekali. Jadi tidak bicara hilal-hilal lagi nih. Sudah langsung masuk ke pokok intinya gitu. Oke, berarti strategi juga udah disiapin semua ya? Ya pasti sudah ada lah strategi-strategi itu dari tim pengacara Pak Jokowi pasti sudah itu. Hak lu yakin lah. Oke, ya, saya mau ke Bang Aziz. Bang Aziz, kalau dari kacamata hukum setelah ini ijazah kemudian skripsi, apakah ada dasar hukum yang kuat untuk melanjutkan laporan tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya? Ya, tentu saja saya meyakini rekan-rekan praktisi hukum dan juga kuasa hukum dari pihak-pihak yang mempermasalahkan pastinya sudah mempersiapkan hal tersebut dan juga memiliki data-data yang memang membutuhkan verifikasi empiris. Itu menurut saya yang terus harus dikawal gitu kan, supaya juga kita jadi perhatian juga dalam hal ini Mbak Andi dan Mas Reza. Saya mau sampaikan bahwa yang menyebabkan ini bergulir kayak drama Korea tadi kan dibilang, ini sebenarnya pangkalnya adalah karena memang ada distrust dari publik itu sendiri. Kemudian saya mau sampaikan begini, bagaimana ketidakadilan itu dirasakan oleh pihak-pihak yang memang mempermasalahkan. Kan ini kan dari beberapa anggota masyarakat ya, terlepas dari ada yang pro dan kontra ya. Akan tetapi prosesnya itu sendiri, Anda bayangkan, kita bisa bayangkan sama-sama sejak Desember 2024 teman-teman dari TPUA itu melaporkan. Kemudian pelaporan tersebut bentuknya dumas. Baru sekitar April ya 2025 itu berapa bulan kemudian itu ada proses selanjutnya, ada penyelidikan dimulai gitu. Kemudian di sisi lain kita lihat laporan Pak Jokowi soal pencemaran nama baik ya, itu dilaporkan di bulan April. Langsung di bulan Mei 1 bulan kemudian berproses. Kemudian ada keterkaitan ya diduga kuat proses di bulan April tadi yang menindaklanjuti bulan Desember itu, karena memang quote unquote mau untuk mengakomodir yang bulan April tadi untuk pelaporan Pak Jokowi tadi. Ini menurut saya tentu saja menimbulkan
keprihatinan di masyarakat terkait keadilan tadi. Nah, oleh karena itu dilanjutkan lagi dengan proses dari pihak Mabes Polri memastikan ya untuk masyarakat itu ya. Jadi kita diminta masyarakat itu, terutama para pelapor ya, yang mempermasalahkan, untuk meyakini kepercayaan institusional dibandingkan verifikasi empiris itu sendiri. Ini poin kedua yang saya mau sampaikan terkait dengan penegakan hukum yang mengusik rasa keadilan di masyarakat sehingga menyebabkan drama Korea ini nggak kelar-kelar. Maksud Bang Aziz ini satunya cepat diselesaikan, satunya lama. Yes, seperti itu. Jadi memang ada ketimpangan dalam penegakan hukum sehingga menimbulkan tadi ketidakpercayaan publik dan masyarakat, menimbulkan tadi yang Bang Asman tadi katakan juga kan, bahwa nanti permasalahan apalagi seperti sebenarnya kalau kita mau faktornya jujur. Jadi apa Bang yang menyebabkan bisa yang satu lebih cepat, yang satu lebih lama gitu? Nah, tadi yang saya katakan tadi, ketidakadilan dalam prosesnya tadi. Harusnya kalau sesuai SOP dan sesuai perkap, kan yang harus diproses dulu tadi yang diproses duluan awal ya, yang Desember itu. Ini enggak, yang satu dihentikan, yang satu dilanjutkan. Ini yang selanjutnya yang ketiga saya mau sampaikan. Sehingga masyarakat tidak percaya, kemudian mempertanyakan juga dengan kanal-kanal lain. Kan keadilan seperti itu. Kalau tidak bisa lewat yang satu, dia akan mencari seperti air, seperti itu. Itu menurut saya yang salah satu problem sehingga menyebabkan drama Korea ini tidak selesai-selesai seperti itu. Bang Aswan mungkin? Iya. Saya rasa ya kalau ini kita ada jalan tol, ada jalan arteri gitu kan. Tujuannya kan sama kan. Ya kan masalahnya. Jadi kan lewat begitu. satunya lewat jalan ya, ini tol. misalkan ini kan lewat Dumas gitu kan. Tetap aja kan tetap diproses itu kan. Apalagi ya dari tim TPWA yang diwakili Pak Egy Sujana ya kan melaporkan masih ke Barreskrim. Mungkin saja barang buktinya itu tidak komplit, tidak lengkap kan. Jadi ditunggu untuk dilengkapi kan bisa begitu. Ya. Yang jelas kan begini, itu sudah ada gelar perkaranya, hasilnya sudah ada. Apakah tidak disaksikan oleh ya yang menggugat itu salah sendiri. Kan sudah diundang. Tapi kan Pak Egy nggak pernah datang di sana untuk melihat gelar perkara itu gitu. Nah akhirnya terjadilah hasil itu. Dan kita percayalah kepada lembaga negara. Kalau kita nggak percaya lembaga negara, lembaga mana yang mau dipercaya gitu loh. Ya kita minta tanggapan Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, Anda melihat kasus ini seperti apa? Apakah betul ini akibat distrust dari masyarakat atau publik? Gini, malah Reza, saya juga menyimak terus ini drama Korea ini mirip ya. Tapi begini, saya sebenarnya tidak heran ya peristiwa ini akan bergulir terus gitu, nggak berhenti. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini kan masih jadi perhatian banyak orang. Ya. Nah, peristiwa yang kayak gini itu terjadi karena kalau kita lihat ya, Pak Jokowi itu politisi negarawan yang berhasil melakukan, kalau di komunikasi politik namanya personalisasi politik. Iya, betul. Jadi banyak hal gitu, kemudian lebih yang diingat Pak Jokowinya dibandingkan yang lain-lain. Misalnya kebijakannya atau apapun lebih dominan di Pak Jokowi. Nah, personalisasi politik yang kuat ini Pak Jokowi ini kan brand yang kuat ya di politik ya. Memunculkan gitu ya, resistensi, memunculkan pihak-pihak yang tentu saja tadi dikatakan Bung Aziz tadi ya, ada misalnya yang merasa ini. Tadi Bang Aswan juga kan menyampaikan, ini kan beberapa pihak yang katakanlah kalah, tidak puas atau apa. Nah yang seperti ini yang kemudian saya lihat menjadi konteks besar ya, di mana brandnya Pak Jokowi sebagai tokoh publik, sebagai politisi, itu akan menjadi sasaran terus. Nah kebetulan gitu ya, ada celah-celah yang kita lihat itu bisa menjadi pintu masuk ya. Kemarin apa ijazah, sekarang apa skripsi. Nah, tadi Pak Jokowi bilang apa lagi? Akte kelahiran. Akte kelahiran. Sampai kan gitu kan. Nah hal yang seperti ini gitu yang seringkali memungkinkan celah-celah itu digunakan untuk menyerang gitu ya, mendowngrade atau mendegradasi atau mengkritisi. Karena biasanya kalau brand itu yang dikritisi apa? Kredibilitas, ya kan, otentisitas, termasuk kepercayaan, ya, kepuasan, itu kan nyambung di sana. Ya, tentu ada juga namanya apa ya, tokoh publik itu ada yang penggemarnya juga, ada yang pasti ada yang tukang mengkritisi atau tidak suka, pasti juga ada gitu loh. Nah ini menjadi hal yang saya kira dinamika ini dibalik konteks kritik-kritik, salah satunya tuntutan termasuk skripsi ini kan gitu. Nah saya kira dinamika ini ya, dugaan saya gitu, terus-menerus mewarnai perdebatan. Tapi balik lagi ya, saya juga heran gitu ya, masyarakat kita emang suka membicarakan orang gitu loh. Beneran gitu ya, dibandingkan tokoh maksud saya, kalau udah jadi public figure,
ya selebriti ya, itu biasanya disuka dibicarakan gitu loh. Dan lupa hal-hal yang kadang-kala mungkin ada yang lebih serius ya, yang perlu kita bahas juga gitu. Bang, sebenarnya siapa yang paling diuntungkan dari drama Korea yang nggak ada ujungnya ini? Ya, kalau ditanya diuntungkan, ya tentu saja ya, masyarakat mungkin yang menjadi penggemar Pak Jokowi juga suka gitu ya, karena dianggap tokohnya masih relevan nih kan gitu. Tapi aja juga sebaliknya merasa, ini kenapa sih membicarakan Pak Jokowi terus kan gitu. Tapi juga saya kira juga begini, ya balik lagi ya, namanya ini tokoh publik gitu ya, ketika dia dibicarakan gitu, ya ada pihak-pihak juga yang saya kira juga merasa diuntungkan. Kenapa? Ini kan bicara algoritma juga, Bung. Kalau kita ya bicara hal manapun pasti kan gitu kan gitu. Dan ini menjadi cerita yang memang luar biasa gitu loh. Yang kemudian banyak pihak juga saya kira mendapatkan berkah gitu ya. Berkah dalam tanda petik ya, kira-kira gitu. Nah, saya kira begini, memang agak sulit sebenarnya bicara siapa yang diuntungkan, tetapi tentu ada pihak-pihak yang saya kira ya punya kepentingan ya terkait dengan reputasi Pak Jokowi, apakah makin membaik atau makin memburuk, kira-kira gitu. Nah itu pihak-pihak ini saya kira juga punya gitu. Artinya paling nggak begini ya, ada yang suka melihat Pak Jokowi ini terus sukses gitu walaupun sudah selesai jadi presiden. Ada juga yang pengen di masa akhir setelah bahkan sebagai presiden masih terus dipermasalahkan orang kan gitu. Artinya selalu ada dua sisi mata uang. Iya dong. Nah, kan Mas Nyarwi ini juga kan yang menjadi sorotan adalah yang digugat adalah lembaga pendidikan, institusi pendidikan UGM. Sebagai analis politik yang juga lulusan UGM, apakah ikut merasa terusik dengan hal ini? Nanti kita akan bahas, tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tadi saya memberikan pertanyaan gantung kepada Mas Nyarwi. Mungkin bisa langsung dijawab, Mas Nyarwi, ini terusik nggak nih sebagai alumni UGM? Ya, begini. Saya kira juga ada lah pasti ya. Nggak mungkin nggak ada, itu nggak mungkin. Ini yang terusik itu juga banyak. Misalnya contohnya gitu ya, alumni misalnya. Biasanya kan kalau orang bikin skripsi itu kan juga susah. Artinya bimbingan ke dosen susah gitu kan. Tentu kalau keaslian diragukan, hanya persoalan teknis ya, teknis dalam arti ini. Itu kemudian, padahal substansi skripsi itu kan isinya, ya, dan di masa itu ada pembimbing juga punya keilmuannya juga. Nah itu. Nah yang kedua tentu biasanya juga terkait komunitas akademik di keahliannya itu ya, di komunitas keahliannya itu. Tapi oke lah, kalau kita lihat soal tapi begini, menarik ya Reza Mala ya. Baru kali ini juga skripsi ya dalam dunia akademik itu diperdebatkan di luar dunia akademik. Nah, ini juga menarik juga ini sebenarnya. Di dunia politik nih. Ya, masuk ke dunia politik gitu loh. Skripsi gitu jadi urusan politik gitu ya. Atau konteksnya jadi politik. Tapi sebelum politik, memang kemudian kan kalau kita lihat gitu ya Mas Aziz ya. Ini kan pertanyaannya lebih kepada aspek hukum, legalitas. Ya. Tapi saya itu gini ya, kalau kita melihat dunia akademik dengan aspek ini, biasanya ada otonomi akademik ya. Kalau yang kita tahu gitu, dan kampus itu juga punya otoritas gitu loh. Dalam punya jaminan mutu juga, nggak sembarangan juga gitu loh. Dalam memproses mahasiswa itu ada semua tahapannya dan harus dipatuhi. Tapi balik lagi ya, dalam konteks ini saya kira memang yang disasar itu kalau ibarat brand ya, itu otentisitas salah satunya elemennya. Ya, orang kan nanya, walaupun tadi apakah otentik atau identik gitu ya, asli gitu, otentik kan asli ya, atau identik itu nah saya kira hal yang terkait dengan brandnya Pak Jokowi, brand itu ada dua paling nggak sederhananya. Satu karakteristik, yang kedua atribusi. Ya, karakteristik itu dalamnya bisa dipercaya enggak gitu ya, otentik enggak. Nah ini juga aspek yang melekat Pak Jokowi termasuk skripsinya. Ikut dikuliti juga kan gitu kan gitu. Nah ini semua serangan kepada brand kalau dalam komunikasi politik ya. Reputasi Pak Jokowi sebenarnya yang terus-menerus, makanya akan dikejar. Ya habis ini ganti ini ya. Mungkin bisa jadi tadi makanya ceritanya balik lagi. Nanti kayaknya bisa jadi akta kelahiran, KTP gitu kan gitu. Nah ini elemen-elemen brand juga di dalam diri yang melekat pada Pak Jokowi. Tapi oke, ini saya kira juga sisi positifnya pembelajaran publik juga gitu loh. Paling enggak baru kali ini ya kualitas skripsi itu kemudian menjadi perdebatan publik ya, dan mungkin skripsi yang lain juga menarik juga saya kira untuk dibahas gitu ya. Mas Aziz gimana mau menanggapi soal ini? Iya, saya tadi kembali menekankan ya bahwa memang sumber muaranya adalah karena memang
dari institusi yang memang harusnya dipercaya publik untuk kemudian membuat suatu penegakan hukum yang berkeadilan ini diduga miss di sini sehingga membuat ini bergulir terus. Belum lagi tadi saya sampaikan soal pengumuman dari Bareskrim yang menurut saya terlalu prematur dan juga tidak disertai dengan gelar perkara terbuka yang memang diharapkan. Saya kritisi tadi juga dari Mas Aswan juga bahwa memang tidak ada tuh gelar perkara itu diundang pihak-pihaknya, enggak, bukan seperti itu. Jadi memang kita dari TPUAS, pengetahuan saya itu teman-teman tidak pernah diundang informasi kepada Pak Egy dan teman-teman tidak pernah diundang untuk gelar perkara terbuka tadi. Bang Aziz, yang ingin saya tanyakan adalah ini kan rencana melaporkan juga terkait skripsi. Ada ahli digital forensik Joshua Sinambela yang mengkritik logika Rismon Sianipar. Jadi katanya kalau skripsinya Pak Jokowi ini palsu, maka skripsi teman-teman seangkatannya juga palsu. Bagaimana pandangan Anda dengan argumentasi teknis seperti ini? Ya, jadi gini, kalau misalnya memang dikatakan tadi soal skripsinya, jadi yang pertama dipermasalahan sepengetahuan saya itu adalah ada perbedaan fontnya kan. Kemudian selain perbedaan font di situ juga ada lembar pengesahannya. Itu dipertanyakan. Nah, artinya keabsahannya individu. Jadi nggak bisa itu digeneralisir bahwa ini semua seperti itu. Iya, seperti itu. Ya? Jadi itu menurut saya generasi yang keliru gitu kan terkait hal tersebut. Kalau begitu semua skripsi nggak sah dong kalau misalnya tidak memenuhi ketentuan seperti itu, nggak seperti itu juga gitu kan. Artinya memang harus dalam hal ini kan tiap individu berbeda tadi kan. Skripsinya apa semuanya sama seperti itu kan, enggak, judulnya berbeda, temanya berbeda, kemudian juga pengesahannya berbeda. Yang dipermasalahkan ini pengetahuan saya itu pengesahannya, kemudian isinya, dan diduga ini ada hal yang perlu klarifikasi lah seperti itu. Dan ini menurut saya akan bergulir lagi ketika memang tidak ada penegasan secara empiris ya, verifikasi secara empiris yang memang dibutuhkan gitu. Alih-alih verifikasi empiris, melainkan ini malah jadi kita dipaksa untuk tadi kepercayaan institusional kan. Ini menurut saya hal yang lagi-lagi, sedangkan institusi itu sendiri kita sama-sama tahu, tadi saya sudah jelaskan, ada ketimpangan dalam proses penegakan hukumnya yang jauh dari rasa keadilan seperti itu. Baik, Bang Aswan, ini kalau dilihat kan ada pihak-pihak yang sepertinya belum move on begitu. Dari analisis Anda, siapa aja pihak-pihak ini? Sebelum saya jawab itu, saya mau silakan. Kalau peraturan MK itu tidak diperbolehkan secara tertutup. Ini kan masih tahap penyelidikan, bukan pro justisi. Gitu. Kalau menurut dari kabar Reskrim Puslap 4 kan, mereka sudah mengundang Pak Egy Sujana untuk hadir sebagai pihak yang melapor gitu. Tapi nggak hadir gitu. Memang syaratnya harus ada itu gitu. Tidak terbuka, memang tidak terbuka. Ya, itu kan masih dalam tahap penyelidikan. Dan dalam MK juga mengatakan itu bisa itu gitu. Ya kan, jadi saya klarifikasi untuk itu. Baik. Nah, kalau bicara tadi skripsi tadi juga mengatakan ya memang harusnya dibandingkan semua gitu kan, dilihat fontnya nih. Fontnya sama nggak? Ini kan di Times New Roman kan begitu kan? Samain aja gitu. Ya kan, kita tidak bicara tentang isinya dulu. Kita bicara fontnya itu yang dimasalahkan fontnya itu. Sedangkan Puslap pun mengatakan ini kan analog, handpress, ya kan? Ini sudah jelas gitu. Kecuali ya misalnya di skripsi itu dibuatin orang misalnya itu berbeda misalnya kan, itu ketinggal diuji lagi kan seperti itu. Gitu. Nah, tadi pertanyaan pertama tadi yang belum move on nih Bang. Belum move on. Nah kalau yang belum move on kan kita bisa lihat lah. Ya. Kan saya katakan ada 3 kriteria inilah ya, yang selama ini ya bermain lah ya quote unquote di dalam ijazah Jokowi ya, dan juga berusaha mendiskreditkan Jokowi gitu di mata masyarakat. Ya, tadi kan ada yang sudah dibubarkan organisasi besar yang sudah dibubarkan pada zaman Jokowi kan begitu. Kemudian ada juga ya menteri-menteri yang dipecat oleh Jokowi ya kan. Kemudian ada oligarki hitam di situ ya, periuk-periuk ekonomi terganggu maupun hilang kan gitu. Yang ketiga ini, ya ini juga menarik ya. Ya, kontestasi dalam Pilpres itu ya, yang kalah itu belum move on itu saya bilang. Mereka ini dalam hatinya ini yang masih dongkol juga, kenapa gua kalah nih gitu. Ya kan, sumber daya semua kita udah siapkan semua gitu. Nah inilah
salah satu ya komponen lah ya, kelompok-kelompok yang bermain di dalam. Tapi tujuan mereka apa, Bang? Tujuan itu tadi bagaimana mendiskreditkan Pak Jokowi itu secara personal ya, sebagai mantan presiden itu kan, oleh masyarakat dituduh sebagai tukang tipu lah, pembohong lah, dan macam sebagainya gitu ya. Tinggal kita lihat aja siapa yang penipu, siapa yang ditipu, dan juga ini mesti quote-unquote nih, siapa yang dikriminalisasi ya? Sebetulnya yang dikriminalisasi adalah Pak Jokowi. Mereka selalu menggoreng-goreng terus kan, sampai pun sekarang gitu loh. Ya, walaupun lembaga negara kayak kepolisian sudah mengatakan ini identik, ini asli. Ya, kalau kurang jelas, ya kurang ini lagi, tambahin lagi tuh ijazah-ijazah temennya. Bisa 10, 20 ya, biar lebih yakin untuk itu. Baik, Bang Aziz, gimana? Ya, pengetahuan saya TPUA sendiri sudah mengajukan ke Wasidik Mabes Polri ya untuk permohonan gelar perkara terbuka. Jadi memang itu yang diharapkan dan proses ini masih berlangsung. Itu sepengetahuan saya. Jadi kalau soal gelar perkara terbuka itu sangat bisa dimungkinkan gitu kan. Apalagi ini kasus publik. Dan ini menunjukkan bagaimana publik membutuhkan kepercayaan gitu kan terkait dengan yang tadi saya sudah jelaskan, prosesnya tidak adil kemudian ditutup dengan hal seperti itu. Ini menurut saya yang harus buat clear juga oleh pihak kepolisian supaya mereka tidak terus-menerus jadi pihak yang memang terlihat pro kepada pihak tertentu. Kan begitu. Tadi saya jelaskan dari Desember diproses April. Yang satu April diproses langsung Mei ada ini. Satu lagi Dumas, satu lagi LP. Itu jelas berbeda gitu kan. Tindak pidana yang dilaporkan oleh TPUA itu adalah pemalsuan. Itu tidak butuh ya, tidak butuh pelapor. Sebenarnya tidak butuh sesuatu yang memang apalagi ada Dumas gitu. Nah, tapi sebaliknya ketika ada personal interest ya yang delik aduan gitu kan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ini langsung mereka buat LP. Ini menurut saya hal yang timpang lah gitu kan. Nah, itu menurut saya dilihat juga oleh publik. Nah, ini menurut saya garis merah yang harus diperhatikan betul oleh pihak-pihak penegak hukum dan juga tadi oleh pihak-pihak yang pro dengan Pak Jokowi bahwa ini kenapa sih mereka begini, harus dilihat juga dong dari sisi ini juga. Menurut saya it's fair. Baik, Bang Aziz, mungkin sedikit saja singkat saja. Ini kalau tadi Anda katakan mungkin ada pihak-pihak yang merasa ada keterlibatan di sana begitu. Tapi untuk memisahkan diri Pak Jokowi sebagai mantan presiden dan juga dengan pihak kepolisian sendiri seperti apa untuk membuktikan bahwa tidak ada keterkaitan satu sama lain begitu? Iya, buktikan dengan fair tadi saya katakan. Bukan dengan cara-cara tadi, sudah orang prosesnya lama, yang satu cepat. Kemudian yang satu prosesnya langsung ditutup dengan yang tadi kan dengan secara tertutup gelar perkaranya, yang satu lagi masih dilanjutkan. Ini menurut saya harus dibuktikan secara fair. Harus verifikasi. Sedikit saja Mas Nyarwi sebagai closing statement. Saya nyambung dikit ya dari Bung Aziz. Dari pendapat Bung Aziz kan saya lihat gini ya, ada asumsi bahwa mantan Presiden Jokowi ini masih berkuasa. Ya, seakan-akan masih berkuasa dan punya pengaruh. Tapi memang biasanya di Indonesia itu orang yang pernah menjabat itu juga dihormati. Tetapi pertanyaannya apakah masih bisa mendapatkan privilege gitu ya. Nah, ini juga menarik untuk diklarifikasi. Tapi saya kira gini, malah Reza ya. Cerita drama ini kan panjang ya. Itu salah satunya menurut saya juga ini kelanjutan dari yang dulu dikhawatirkan dan sempat diingatkan Pak Jokowi ketika di akhir masa jabatannya, polarisasi. Nah, di kasus ijazah Pak Jokowi ini soal yang pertanyakan keaslian dan maupun yang juga meyakini itu asli, itu ada polarisasi juga. Nah, ini yang saya kira menjadikan kita tidak tahu endingnya kapan sampai hari ini loh ya. Iya, betul. Ya, kan gitu itu kira-kira. Baik, terima kasih Mas Nyarwi, Bang Aziz, Bang Aswan atas kehadirannya di studio. Mudah-mudahan ya tidak seperti kata Mas Nyarwi, tidak ada endingnya. Betul, kita sih berharap akan segera ending. Iya, kita akan lihat titik terangnya nanti di mana ya. Begitu, terima kasih. Berikutnya pemirsa, usai jeda kita akan hadirkan mengenai ada informasi ribuan jamaah haji Indonesia yang tumpah ruah memadati lokasi lempar jumroh atau Jumarat di Mina, Arab Saudi. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Pemirsa, ribuan jemaah haji Indonesia tumpah ruah memadati lokasi lempar jumroh atau Jumarat di Mina, Arab Saudi. Hari tasyrik kedua kemarin, jemaah haji Indonesia kembali memadati lokasi lempar jumroh
atau Jumarat di Mina, Arab Saudi. Di hari tasyrik kedua ini jamaah haji melempar 3 jumroh, yaitu Ula, Wusta, dan Akabah dalam pelaksanaan ibadah haji. Lempar jumroh ini dilakukan saat memasuki waktu subuh hari kedua dan hari raya, dan matahari telah tergelincir. Meski didominasi lansia, jamaah haji Indonesia tampak bersemangat melempar jumroh. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi di sana begitu ya, karena kita melihat di sosial media ada beberapa hal yang terjadi, sudah bergabung bersama kami ada Haji Husin dan juga siapa satu lagi? Haji Taufik. Ada Haji Teguh Husin Binta dan Haji Taufik Mahmud. Nah, Assalamualaikum Pak Haji Husin dan Pak Haji Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau tanya Pak Haji Husin dulu mungkin ya. Pak Haji Husin, sekarang kegiatan di sana sedang apa dan selanjutnya akan kemana nih Pak Husin? Ini sebenarnya hari ini kita akan melempar jumrah dan sorenya nanti kita akan menuju Mekah. Baik. Oke. Pak Haji, kemarin kita dengar banyak keluhan dari jemaah haji seperti harus berjalan kaki dari Musdalifah menuju Mina. Apakah Pak Haji Husin juga mengalami hal yang sama? Iya, itu memang luar biasa karena kita kan dari Arafah ke Musdalifah ke Mina ini sangat kredit memang. Bahkan kita sebagian besar kita itu jalan kaki menuju Mina. Oke. Baik, Pak Haji Taufik. Pak Haji Taufik, kalau Anda sendiri gimana mengalami hal itu atau melihat juga begitu banyak lansia yang harus berjalan kaki? Iya, benar sekali Pak. Itu terutama kemarin dari Arafah ke Musdalifah itu banyak para jamaah harus berjalan kaki, kemudian menemui hambatan kemacetan Pak, kemacetan di sana sehingga terlambat sampai ke Minanya. Termasuk saya sendiri mengalami itu orang-orang yang terakhir yang berada di Musdalifah, yang pada akhirnya karena tidak kuat berjalan kaki, kami bersabar diri di Musdalifah, sehingga akhirnya ada juga bus yang bisa kami naikin, tumpangin sampai ke Mina begitu Pak. Oke. Berapa jauh Pak Taufik atau Pak Haji Taufik ini berjalan kaki sebelum akhirnya ada bus yang akhirnya bisa mengantar? Ya, lumayan jauh sih Bu. Kalau yang ininya itu sampai kemarin ada yang berjam malah sampai berjam kaki karena bukan hanya masalahnya bukan hanya sekedar jarak, tetapi jalan kaki pun sudah macet akibat transportasi yang mengangkut dari Musdalifah ke Minanya itu terkendala. Kami juga tidak kurang tahu di mana permasalahannya itu. Gitu. Oke, Pak Taufik, ini kan salah satu yang jadi tantangan juga cuaca di sana ya. Cuaca yang panas, harus berjalan kaki. Kebutuhan air sendiri gimana di sana? Ya, benar sekali Pak. Tantangan itu sampai suhu kemarin itu ada yang sampai 43 derajat Celcius Pak. Jadi ini ya mungkin bagi yang saudara-saudara yang sampai di sini saya tanyakan setelah ketemu itu mereka banyak berhenti Pak, banyak berhenti dan menggunakan semprotan air dan sebagainya untuk menghangatkan, memulihkan sedikit tenaga dan suhu mereka begitu Pak. Baik, saya mau ke Pak Haji Husin. Pak Haji Husin, kalau Anda kemarin juga berjalan kaki, lalu sepanjang jalan itu kesulitan-kesulitan apa yang kemudian Pak Haji dapati atau temukan di jalan? Saya kebetulan nggak jalan kaki ya, cuma teman-teman dari rombongan Aceh, ada yang jalan kaki baru sampai ke Mina itu sekitar jam 11 sampai jam 12 siang. Itu berangkatnya itu jam 9 dari Arafah sampai ke Mina itu ya luar biasa lah sampai jam 12 siang gitu. Oke,
Pak Husin, ini yang Dan cukup berbeda tahun ini kan juga. Oke. Yang paling kredit sebenarnya itu di Muzdalifah menuju Mina. Baik. Baik. Pak Husin, yang jadi pembeda tahun ini kan juga makanannya katanya menggunakan bumbu-bumbu Indonesia begitu. Yang Anda rasakan sendiri di sana seperti apa? Apa makanannya lebih enak? Makanan yang didapatkan juga tepat waktu atau gimana? Kalau makanan, alhamdulillah ya lumayan lah ya. Ya bisa kita kan enak gitu. Oke. Jadi cocok lah untuk dengan dari lidah kita segi- Indonesia gitu. Baik. Kalau dari segi ketersediaan air, seperti yang tadi juga Reza tanyakan ke Pak Taufik, apakah cukup? Apalagi di sana suhunya di atas 40 derajat, Pak Haji Husin? Ya memang suhunya sangat gerah ya. Tetapi alhamdulillah penyediaan air di penginapan kami di Muzdalifah, di Arafah, ini memang luar biasa. Aman kalau di segi air. Nah, cuma yang tidak aman itu di segi transportasi. Nah, transportasi dari Muzdalifah ke Mina itu sebenarnya nggak begitu jauh ya. Tapi kadang-kadang bisa kita tempuh sampai 12 jam di jalan. Macet dan sebagainya dan sebagainya. Baik. Kita harapkan semuanya dalam kondisi sehat begitu ya. Hingga sampai akhirnya pulang ke Indonesia bertemu dengan keluarga. Hajinya juga mabrur. Amin. Terima kasih Pak Haji Husin dan juga Pak Haji Taufik. Iya, sehat selamat selalu. melanjutkan ibadah lagi. Dan pemirsa, dialog kita tadi dengan Pak Haji Husin dan juga Pak Haji Taufik mengakhiri jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Akhir kata saya Adi Kumala. Dan saya Reza Balwel, kita ketemu lagi besok pagi 6.30 hanya di TV One. Sampai jumpa.